Puji Tuhan, shalom, dan saya percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan. Saya mau berbagi kepada kita semua, dan saya percaya ini merupakan sebuah introspeksi supaya kita hidup berjaga-jaga. Saudara-saudara, Tuhan hanya memilih 300 orang Israel yang menjadi pasukan pilihan karena mereka minum dari sungai itu dengan menggunakan tangannya ke mulut. Kalau kita baca itu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 6. Mereka berlutut dengan mata yang berjaga-jaga. Kalau ada tentara masuk yang datang dengan tangan yang satu tetap memegang senjata, dan tangan yang satu mereka gunakan untuk mengambil air, dan mereka meminumnya dari telapak tangan mereka. Cara inilah yang menunjukkan hidup yang berjaga-jaga. Di satu sisi ada kegiatan, tetapi di satu sisi kehidupan rohani, hubungannya dengan Tuhan itu tetap terjaga. Makanya saudara-saudara, umat Tuhan ini, 300 orang ini adalah orang yang luar biasa, yang dipilih. Kenapa? Karena mereka itu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, berjaga-jaga, ya, sambil berjaga-jaga. Dan ini merupakan satu gambaran juga anak-anak Tuhan. Engkau boleh sibuk, engkau boleh berprestasi, berkarir, ya, bersemangat. Tetapi jangan lupa bahwa kita anak Tuhan rentan sekali dengan masalah, ya, cobaan, godaan. Supaya kita tidak terjebak dari masalah-masalah, bahkan cobaan-cobaan itu, maka kita harus berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga di sini, saudara-saudara, di satu sisi seperti saya katakan tadi bahwa kita berprestasi, bertugas, bekerja, itu tidak salah. Ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, tentu kita memiliki waspada, memiliki berjaga-jaga. Jangan sampai kita ketika dihadapkan dengan masalah, kita justru bukan menang tetapi kalah. Nah, saudara-saudara, kata berjaga-jaga berulang kali Tuhan Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya. Jadi ternyata saudara, penting sekali itu namanya berjaga. Ya. Mungkin dari rumah kita pergi ke kantor, kita beraktivitas, kita sudah tahu. Ya, kita sudah menjadi familiar dengan situasi. Tetapi yang namanya berjaga-jaga itu amat sangat penting. Ya. Kata berjaga-jaga berulang kali Tuhan Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya. Ini berarti satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Kalau kita baca itu di dalam Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Kita juga harus berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 15. Ya, kita berjaga-jaga. Kita tahu akhir zaman dari firman Allah, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Melihat situasi keadaan, tentu kita harus waspada. Ya, karena hari Tuhan, kedatangan Tuhan diawali dengan peristiwa-peristiwa yang aneh, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, peristiwa-peristiwa yang menggemparkan orang. Ya, makanya Yesus berkata berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu
hari mana Tuhan datang. Mungkin saudara berkata, ayat ini saya sudah dengar sekian lama. Juga dimaksud dengan hari yang akan datang, kita tidak tahu ya, esok kita seperti apa. Kita masih hidup atau tidak. Nah, ini penting sekali berjaga-jaga dalam hidup kita. Ya, karena kita manusia terbatas. Kita tidak tahu. Hari ini kita tahu karena kalau kita sudah lewati dari pagi sampai sore atau malam, kita tahu, oh saya seperti ini, kondisi kerjaan saya seperti ini, kita tahu. Tapi besok, itu sebabnya penting sekali sebagai anak Tuhan, dia berjaga-jaga sehingga dia kuat. Dia menjadi orang yang menikmati damai sejahtera. Nah, di dalam Lukas 12 ayat 15 tadi, kita lihat Yesus juga berkata berjaga-jaga dengan terhadap ragi. Ya. Ragi orang Farisi yang apa itu? Kemunafikan. Ya. Ini kita harus berjaga-jaga. Tidak hanya berjaga-jaga tentang akhir zaman, ya, nanti terjadi apa-apa, tetapi yang kita juga harus berjaga-jaga tentang kemunafikan. Kan ragi itu mengkamirkan sebuah adonan. Sama kemunafikan juga itu bisa seperti itu. Ya. Hari ini mungkin kita tidak munafik, besok. Atau di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya manusia hanya lihat dari luar. Tapi hati manusia itu dilihat Tuhan. Motivasi, tujuan, ya. Jangan sampai roh kemunafikan ini, ragi orang Farisi ini ada dalam hidup kita, ya. Ya. Itu kita baca saudara dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Kita diingatkan agar berjaga-jaga terhadap segala ketamakan. Nah, kita juga berjaga-jaga ketamakan. Orang yang tamak itu egois. Identik dengan egois, serakah. Ya. Orang lain dia tidak peduli. Ya. Mau sakit hati, mau tidak terserah. Seenaknya dia ngomong, seenaknya dia bertindak. Egois. Ya, serakah. Kalau kita mau bangun dan bangkit kembali dari ketiduran rohani kita, maka kemuliaan Kristus akan dinyatakan atas kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi umat pilihan yang selalu berkemenangan setiap hari. Kenapa? Karena kita waspada, karena kita berjaga-jaga, kita terhindar dari kemunafikan orang Farisi, kita terhindar dari ketamakan yang dibenci oleh Tuhan, ya, serakah. Ya, kita lihat saudara-saudara, ya, merajalela yang namanya korupsi. Padahal mereka itu sudah cukup. Karena tamak, karena tamak, karena rakus, maka menghalalkan segala cara. Ibadah-ibadah, tetapi hak orang diambil. Haknya Tuhan juga diambil. Ikut melayani, ikut ibadah, tetapi pertobatannya tidak ada. Serakah, tamak. Nah, saudara, itu sebabnya Yesus jauh-jauh mengingatkan. Dan itu juga Yesus katakan lewat renungan pada hari ini. Supaya kita berjaga-jaga. Hati kita, pikiran kita, ya. Karena saudara-saudara, ya kita lihat itu, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, kata firman Tuhan, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara-saudara, kita diingatkan, ya. Kalau toh selama ini kita telah melakukan atau posisi kita sekarang, ya, tamak, ego, ya saudara-saudara dalam munafik, saudara-saudara,
Yesus katakan, firman Allah katakan, bertobatlah. Itu adalah kesempatan untuk kita berubah. Nah, kalau tidak, saudara-saudara, ya, ayat firman Allah ini berkata, maka saudara dikatakan, ya, Tuhan datang seperti pencuri. Tiba-tiba datang kepadamu. Artinya kalau tiba-tiba tidak ada persiapan. Jangan harap keselamatan itu menjadi milik kita kalau kita tidak ada pertobatan. Kalau kita sudah dikasih waktu oleh Tuhan tapi tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, tidak bertambah-tambah, Tuhan berkata, firman Allah berkata, Dia akan datang tiba-tiba seperti pencuri. Tiba-tiba, tidak ada persiapan, tidak ada waktu untuk berubah. Itu sebabnya firman Allah, Yesus katakan, berjaga-jagalah. Itu yang penting. Sebagai anak Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita keselamatan, jaga itu. Hiduplah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, maka engkau akan hidup senang dan bahagia karena ada Tuhan dalam hidupmu. Ingat, Tuhan datang seperti pencuri. Tuhan tolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Amin.